Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Ilham Maulana dengan NIM 2206020 dari Informatika kelas A akan menjelaskan tentang program OpenGL. Pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi OpenGL. Fungsi utama dari OpenGL adalah untuk menampilkan objek grafis 3D dan melakukan operasi transportasi pada objek tersebut seperti rotasi, translasi, dan skalir. Ini juga dapat menggambar teks dan grafik dua dimensi. OpenGL juga memiliki berbagai fitur untuk mengatur tampilan dan pencahayaan dalam skin 3 dimensi, seperti menentukan warna dan intensitas cahaya, menentukan posisi sumber cahaya, dan membuat material berkilauan pada OpenGL. Dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti C, C++, Python, dan Java. Ini bisa digunakan untuk berbagai aplikasi seperti game, visualisasi data, aplikasi pendidikan, aplikasi desain, dan banyak lagi yang bisa dibuat dari OpenGL. Sehingga aplikasi dapat menggunakan kemampuan grafis dan dari GPU untuk mempercepat proses pemrosesan grafis. Ini membuat aplikasi menjadi lebih responsif dan lebih baik dalam menampilkan grafis 3 dimensi. Setelah itu ada sejarah pada OpenGL. OpenGL juga memainkan peran penting dalam industri game, khususnya dalam hal grafis. Pada umumnya, OpenGL memiliki beberapa tahap dalam menjalankan operasi pemrosesan. Tahap pertama disebut display list, di mana pengguna dapat mengumpulkan perintah-perintah yang akan diproses dalam display ini. Tahap kedua disebut evaluator, yang bertugas untuk mengevaluasi perintah-perintah masukan dan melakukan perhitungan geometri dan kurva. Setelah itu ada tahap ketiga disebut per vertex atau operasional primitive assemble, di mana sekumpulan vertex ditransformasi dan primitif dipotong dan dimasukkan ke dalam viewport untuk proses rasterasi. Setelah itu ada tahap keempat disebut rasterization, di mana alamat frame buffer dan nilai-nilai terkait disimpan berdasarkan deskripsi dua dimensi untuk garis, titik, atau poligon. Dan tahap terakhir disebut per fragment operation, yang berhubungan dengan pemburuan pada frame buffer berdasarkan nilai jet yang telah disimpan atau yang akan dimasukkan nilai jet akan digunakan pada jet buffer. Setelah itu ada cara kerja OpenGL. OpenGL bekerja dengan cara menggambar objek grafis 3 dimensi dan melakukan operasi transformasi pada objek-objek tersebut melalui pipeline grafis. Berikut ada langkah-langkah dari pipeline grafis pada OpenGL. Yang pertama ada vertex processing, ada primitive assemble, ada clipping, ada rasterization, ada per fragment operation, dan ada frame buffer operation. Untuk membangun sebuah model sesuai dengan keinginan, dapat membangun satu persatu set kecil seperti titik, garis, poligon yang akan memungkinkan user membentuk suatu objek yang diinginkan. Di samping itu, library juga menyediakan fitur-fitur tertentu yang dapat dibangun di atas OpenGL. OpenGL memiliki beberapa desain yang perlu diinstal dan ditambahkan pada software aplikasi dev C++ diantaranya. Yang pertama ada OpenGL Utility Toolkit atau GUT, berfungsi sebagai penyedia interface dan digunakan untuk mempermudah setting dan mengatur jendela OpenGL, serta menangani sintak atau perintah sederhana yang diinputkan oleh si user. Dua file header dengan format GLH digunakan untuk sebagai penginisialisasi sintak untuk memanggil library OpenGL. Dan yang ketiga ada OpenGL Utility Library atau GLU, merupakan salah satu bagian dari library untuk penerapan proses eksekusi dari OpenGL. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat segitiga pada OpenGL. Yang pertama, tentukan koordinat vertex dari segitiga. Koordinasi vertex adalah titik-titik yang membentuk segitiga. Untuk membentuk segitiga siku-siku, kita dapat menggunakan koordinat vertex berikut. Seperti pada layar yang saya tampilkan, ada pertama-tama kita akan mendeskripsikan float vertices dengan ukuran 0, 0f, dan ini juga 0, ini juga 0. Yang bawahnya saya masukkan 1, dan yang bawahnya lagi saya masukkan 1. Koordinat vertex tersebut akan membentuk segitiga dengan titik sudut 0, 0, 1, 0, dan 0,5, 1. Yang kedua, aktifkan mode rendering vertex. Mode rendering vertex memungkinkan kita untuk menggambar objek menggunakan koordinat vertex. Untuk mengaktifkan mode rendering vertex dan dapat menggunakan fungsi GL enable vertex attribute array. Setelah itu, tentukan format data vertex. Format data vertex menentukan format data yang akan digunakan untuk menyimpan koordinat vertex untuk menentukan format data yang dapat menggunakan fungsi GL vertex pointer. Yang keempat, aktifkan mode rendering mode. Untuk menentukan mode rendering yang akan digunakan untuk menggambar objek. Untuk mengaktifkan mode rendering, kita dapat menggunakan fungsi GL draw. Setelah itu, ada parameter. Parameter adalah mode rendering yang akan digunakan. Parameter kedua ada indeks vertex pertama yang akan digambar. Parameter ketiga ada jumlah vertex yang akan digambar. Setelah itu kita akan masuk ke program
yang sudah kami buat. Pertama-tama kita akan mendeskripsikan menggambar lapisan luar segitiga. Pertama-tama saya memasukkan GLN Suite dengan memasukkan variabelnya 5. Setelah itu kita akan membuat GL Begin dengan kode GL Lens Loop. Setelah itu kita akan membuat bentuk segitiganya dengan ukuran untuk kita akan memasukkan warnanya dengan warna hijau. Setelah itu kita akan membuat garisnya tuh satu mungkin. Setelah itu kita memasukkan warnanya juga, yang kedua merah, yang ketiga biru, yang keempat ada hijau lagi itu kan. Setelah itu kita akan membuat sintak GLN untuk mengakhiri program. Setelah kita membuat GLN, kita masukkan GL Flash untuk menghapus program yang sudah kita buat agar si layar bersih. Setelah itu kita akan menjelaskan apa itu GL Lens, apa itu GL Begin. GL Lens Width adalah fungsi yang digunakan untuk mengatur lebar garis yang digunakan saat menggambar objek berbaris garis. Dalam hal ini, garis akan memiliki lebar sebesar 5 piksel yang sudah saya masukkan, yaitu 5 tadi. Yang kedua, GL Begin, GL Lens Loop. Fungsi GL Begin digunakan untuk memulai definisi objek yang akan digambar. Parameter GL Lens Loop mengidentifikasi bahwa objek yang akan digambar adalah garis luaran yang membentuk suatu loop. Dalam hal ini, loop tersebut adalah segitiga. Yang ketiga, GL Lure 3F. Fungsi GL Loop 3F digunakan untuk mengatur warna yang akan digunakan saat menggambar garis luaran. Dalam ini, warna yang akan diatur adalah hijau. Yang keempat, ada GL Vertex 2F untuk menentukan titik pertama dari garis luaran segitiga. Dalam hal ini, titik ini memiliki koordinat 0,0 atau 1,0 yang akan sama dengan titik pertama segitiga di dalamnya. Yang ketiga ada GL Vertex 2F. Ini tetap sama. Yang terakhir ada GLN. Fungsi GLN digunakan untuk mengakhiri definisi garis luaran segitiga. Dan GL Flash digunakan untuk memaksa semua perintah yang tertunda untuk dieksekusi segera. Dalam konteks ini akan membuat garis luaran segitiga ditampilkan di jendela grafis. Dengan tambahan, Anda akan melihat garis luaran yang mengelilingi segitiga yang sudah digambar sebelumnya dengan warna hijau, ungu, oranye, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianda Pinholik dengan NIM 2266013 dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu OpenGL dan juga saya akan menjelaskan sedikitnya sintak ya dari program yang telah kami buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih OpenGL itu. Nah, OpenGL ini mempunyai arti Open Graphic Library, merupakan sebuah library yang terdiri dari berbagai macam fungsi. Nah, dan biasanya digunakan untuk menggambar sebuah atau beberapa objek 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, library ini mendefinisikan sebuah cross bahasa, cross platform API atau antarmuka pemrograman aplikasi untuk menulis aplikasi yang menghasilkan komputer 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan pada umumnya itu biasanya menggunakan bahasa C++, namun dapat pula menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, OpenGL ini merupakan library yang digunakan untuk melakukan pemrograman grafik. Nah, grafik programming. Nah, untuk mempelajari pemrograman grafik ini diharapkan kita yang mempelajarinya itu dapat menguasai persamaan matematika. Nah, terutama operasi matriks. Nah, karena itu di dalam melakukan pemrograman grafik akan dihadapkan mengenai pembuatan shading atau shape, transform atau rotasi, translasi atau juga scale ya. Nah, OpenGL ini dikembangkan oleh Silicon Graphics pada tahun 1992 dan digunakan dalam CAD. Nah, virtual reality, visualisasi ilmiah, visualisasi informasi, dan simulasi penerbangan seperti ini. Nah, dalam industri game juga OpenGL juga sangat berperan gitu dalam hal grafiknya. Pesaingnya adalah untuk pesaing dari OpenGL itu ada DirectX atau DirectX 3D yang berjalan di platform Microsoft Windows. Nah, seperti itu. Nah, baik, saya di sini akan langsung menjelaskan mengenai sintaks dari program yang telah kami buat. Nah, di sini ada yang pertama sintaksnya itu ada include GL atau GLUT H. Nah, ini tuh adalah preprocessor directive yang digunakan untuk menyertakan header file GLUT H yang merupakan bagian dari GLUT library. Nah, header file ini berisi deklarasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk membuat aplikasi grafis dengan OpenGL. Nah, yang kedua ada point display. Nah, point display ini memiliki arti sebuah fungsi bernama display. Nah, fungsinya itu digunakan untuk menggambar objek-objek ke dalam jendela grafis. Nah, seperti itu.
Nah, fungsi ini harus diimplementasikan oleh pengguna dan akan dipanggil oleh GLUT saat perlu menggambar ulang jendela. Nah, kayak gitu. Nah, ada juga GL clear, terus GL color, buffer, dan bit. Nah, fungsi dari GL clear ini digunakan untuk membersihkan jendela buffer gambar sebelum menggambar objek yang baru. Nah, parameter GL color, buffer, dan bit mengindikasikan bahwa yang akan dibersihkan itu adalah gambar buffer yang berwarna. Nah, terus ada pula GL begin. Di sini saya menggunakan GL triangle. Nah, fungsinya itu GL begin itu digunakan untuk memulai definisi objek yang akan digambar. Nah, sedangkan parameter GL triangle yaitu mengindikasikan bahwa objek yang akan digambar itu adalah bentuknya segitiga, teman-teman. Ada juga di sini ada GL color 3F. Nah, fungsinya itu digunakan untuk mengatur warna yang akan digunakan saat menggambar objek. Nah, dalam hal ini warna yang diatur adalah merah, terus hijau, dan juga biru. Nah, teman-teman, seperti itu. Nah, GL vertex 2F. Nah, maksudnya itu dari GL vertex 2F itu memiliki fungsi untuk menentukan titik pertama dari segitiga. Nah, dalam hal ini titik pertama ini memiliki koordinat di 0.1 dan 1.0. Yang kedua ada GL color 3F lagi, yang itu fungsinya digunakan untuk mengatur warna untuk titik kedua itu dari segitiga yang kedua. Nah, di sini diaturnya menggunakan warna putih ya, di bagian merah diisi 100%, di bagian hijau diisi 100%, di bagian biru juga diisi 100%, jadi warnanya putih. Terus yang selanjutnya ada GL vertex 2F lagi. Nah, fungsi yang ini untuk digunakan untuk menentukan titik keduanya. Nah, seperti itu ya. Ada GL color lagi. Nah, di sini tuh GL color yang ini tuh untuk mengatur warna titik yang ketiga dari segitiga. Terus ada GL vertex 2F lagi. Nah, ini digunakan untuk menentukan titik yang ketiganya, teman-teman, seperti itu ya. Terus ada juga yang terakhir itu GLN. Nah, fungsi dari GLN ini digunakan untuk mengakhiri definisi objek yang akan digambar. Nah, setelah ini segitiga akan digambar sesuai dengan titik-titik yang telah ditentukan. Nah, mungkin hanya itu saja mengenai penjelasan dari OpenGL dan sedikitnya sintak yang dari dari program kami buat. Selanjutnya akan materi-materi atau penjelasan-penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Desya Kamila akan menjelaskan sintak kode berikut. Kode yang diberikan adalah program utama dalam bahasa C yang menggunakan library GLUT atau OpenGL Utility Toolkit. Untuk membuat jendela grafis sederhana, berikut adalah penjelasan sintak dari potongan kode tersebut. Yang pertama ada inMain, intargc, char argv. Ini adalah fungsi utama dari program yang akan dijalankan saat program dimulai. Fungsi ini menerima dua argumen, argc yaitu jumlah argumen baris perintah dan argv array argumen baris perintah. GLUT init dan argc argv. Fungsi GLUT ini digunakan untuk menginisialisasi GLUT. Argumen dan argc digunakan untuk memberikan informasi tentang jumlah argumen baris perintah kepada GLUT. Ini membantu GLUT dalam menangani argumen baris perintah yang berkaitan dengan pengaturan jendela grafis. Yang ketiga ada GLUT init display mode, GLUT single, dan GLUT RGB. Fungsi GLUT init display mode digunakan untuk mengatur mode tampilan jendela grafis. Dalam hal ini, GLUT single menunjukkan bahwa jendela hanya akan memiliki satu buffer gambar atau single buffer. Dan GLUT RGB mengindikasikan penggunaan mode warna RGB. Yang keempat ada GLUT init window size 400. Fungsi ini GLUT init window size digunakan untuk mengatur ukuran awal jendela grafis. Dalam hal ini, jendela akan memiliki ukuran 400 pixel lebar dan 400 pixel tinggi. Yang kelima ada GLUT create window kelompok 3. Fungsi GLUT create window digunakan untuk membuat jendela grafis dengan judul kelompok 3. Ini adalah judul yang akan ditampilkan di bilah judul jendela. Yang keenam ada GLUT display fetch display. Fungsi GLUT display fetch digunakan untuk untuk mengaitkan fungsi display yang telah didefinisikan.
Sebelumnya, fungsi yang digunakan untuk menggambar segitiga dan garis luaran. Dengan pengolahan tampilan GLUT, ini berarti bahwa ketika tampilan jendela perlu diperbarui, fungsi display akan dipanggil oleh GLUT. Yang ketujuh, GLUT Main Loop. Fungsi GLUT Main Loop memulai loop utama aplikasi grafis. Loop ini akan berjalan terus-menerus dan menunggu berbagai peristiwa atau seperti interaksi pengguna dan memproses mereka sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, ada return 0. Ini adalah persyaratan pengembalian yang menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Setelah GLUT Main Loop berjalan, program akan terus berjalan dalam loop utama hingga pengguna menutup jendela grafis dan kemudian program akan keluar. Dengan demikian, potongan kode ini menginisialisasi jendela grafis dengan ukuran 400 x 400 pixel, menetapkan fungsi display sebagai fungsi untuk merender tampilan, dan menjalankan loop utama loop untuk menampilkan jendela grafis dan menangani peristiwa pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada lapisan dari warna segitiga. Segitiga yang digambar memiliki warna merah di dalamnya. Segitiga ini terdiri dari 3 titik. Titik pertama yaitu di atas dengan kode 0.0 1.0. Titik kedua di bawah kiri dengan kode -1.0 dan -1.0. Dan titik ketiga di bawah kanan 1.0 -1.0. Bisa dilihat seperti gambar di berikut. Yang bagian atas, bagian pojok kanan bawah, lalu pojok kanan kiri. Lalu yang selanjutnya ada lapisan luaran segitiga atau garis. Lapisan luaran segitiga mengelilingi segitiga merah yang dijelaskan di atas. Lapisan luaran terdiri dari 3 garis yang menghubungkan titik segitiga tersebut. Garis pertama diberi warna hijau dengan kode 0.0, 1.0, 0.0. Bisa dilihat dari gambar yaitu yang sebelah sini berwarna hijau. Lalu titik kedua, garis kedua diberi warna ungu dengan kode 1.0, 0.0, 1.0 dan mengelilingi titik kedua segitiga dengan kode -1.0 lalu -1.0. Garis ketiga diberi warna oranye dengan kode 1.0, 1.0, 0.0 dan mengelilingi titik ketiga segitiga 1.0 dan -1.0. Lebar garis lapisan luaran segitiga diatur sebesar 5 pixel dengan GL line width 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 22060029. Di sini saya akan menjelaskan tentang jendela grafis. Jendela grafis ini akan memiliki 3 judul kelompok yang dibilang judulnya sesuai dengan yang Anda atur dengan GLUT Create Window kelompok 3. Jendela akan memiliki ukuran 400 pixel lebar dan 400 pixel tinggi. Seperti yang diatur dengan GLUT Line Window size 400,400. Ketika Anda menjalankan program ini, jendela grafis akan muncul menampilkan segitiga merah dan lapisan luaran grafis yang mengelilingi segitiga sesuai dengan deskripsi di atas. Output ini adalah contoh sederhana dari pengguna OpenGL untuk menggambar bentuk geometris dalam jendela grafis.